Halo, selamat sore pemirsa. Anda kembali menyaksikan Suara Parlemen Petang edisi hari ini Kamis 26 November 2020. Seperti biasa, informasi seputar dinamika dan juga aktivitas kegiatan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan kami hadirkan ke hadapan Anda bersama dengan saya, Subki Abdul. Dan seperti biasa, saya dan juga seluruh kru dari TVR Parlemen selalu mengingatkan kepada Anda nih pemirsa untuk selalu mematuhi pesan Ibu dengan selalu menggunakan masker dan juga selalu menjaga jarak ataupun juga physical distancing dan juga menjauhi kerumunan, dan juga pastikan Anda selalu menggunakan hand sanitizer ataupun juga mencuci tangan dengan air sabun. Dan Suara Parlemen Petang edisi Kamis ini akan bahas terkait dengan bagaimana prolegnas prioritas tahun 2021. Dan mungkin Anda juga tadi baru saja menyaksikan secara langsung kami dari ruang sidang Komisi 2 DPR RI melakukan rapat kerja dengan sejumlah mitra kerja, diantaranya adalah Menteri Dalam Negeri, KPU dan juga Bawaslu terkait dengan bagaimana persiapan Pilkada serentak 6 Desember 2020 mendatang. Langsung saja kita akan masuk dalam Suara Parlemen Petang edisi hari ini dalam Headline Media Online. Headline Media Online kita awali dari halaman detik.com ini terkait dengan polisi amankan artis ST dan juga MA terkait dengan dugaan prostitusi di Sunter, Jakarta Utara. Ini lagi-lagi polisi mengamankan dua artis muda berinisial ST 27 tahun dan juga MA 26 tahun terkait dengan dugaan prostitusi. Keduanya diamankan di sebuah hotel di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Sujarwoko membenarkan adanya kasus tersebut. Namun ia belum mau berkomentar banyak, dan informasi yang diperoleh kedua artis tersebut diamankan pada hari Rabu 25 November 2020 malam. Dan mereka diamankan bersama dengan dua orang lainnya. Saat ini keduanya diamankan di Polsek Tanjung Priok. Polisi masih mendalami pemeriksaan terhadap kedua artis dan dua orang lainnya. Ini kasus terkait dengan prostitusi online berkedok artis bukan kali pertama. Kita harapkan sekali lagi polisi bukan hanya menahan kedua artis dan juga pastinya juga harus ditahan para pengguna, maupun juga ini tidak hanya korban sebagai kedua artis ini tapi juga para pengguna ya, untuk bisa mengetahui dan juga pastinya juga sudah ditangkap terkait dengan bagaimana mucikari dari kedua artis tersebut. Kita beralih ke halaman jawapos.com. Kementerian Perhubungan siapkan 7 strategi hadapi libur panjang Natal dan juga Tahun Baru. Libur panjang Natal dan juga Tahun Baru atau Nataru tahun ini berlangsung selama 11 hari. Menghadapi tingginya mobilitas masyarakat selama libur Nataru, Kementerian Perhubungan menyiapkan 7 langkah strategis. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan bahwa libur panjang akhir tahun ini merupakan gabungan dari Natal dan juga Tahun Baru, cuti bersama Idul Fitri 2020 yang dialihkan ke akhir tahun. Durasi libur panjang Nataru 11 hari mengacu pada surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan juga Menteri Pan-RB. Dari tanggal 24 hingga 1 Januari 2021, cuti bersama Natal, libur nasional dan juga pengganti cuti bersama Idul Fitri. Total ada 11 hari secara berturut-turut sampai dengan 3 Januari. Dan itu merupakan kata Budi dalam raker kerja bersama dengan Komisi 5 DPR RI di Jakarta hari Rabu lalu. Dan Menteri Perhubungan Budi Karya juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan transportasi selama libur panjang Nataru mengacu pada PM 42 tentang pengendalian transportasi, yakni memberlakukan protokol kesehatan kepada seluruh petugas maupun penumpang moda transportasi, baik darat, laut, udara, dan juga kereta api. Kementerian Perhubungan lakukan pemantauan 18 hari dari H-7, hari tanggal 18 Desember hingga H+10 hingga 4 Januari 2021. Adapun 7 strategi penyelenggaraan angkutan Natal 2020 dan juga Tahun Baru 2021 di tengah pandemi COVID-19. Ini adalah terkait dengan salah satu yang pertama, melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, mulai dari tempat keberangkatan selama perjalanan hingga dengan tempat kedatangan dengan penerapan 3M, physical distancing dan juga pembatasan kapasitas. Yang kedua, menjamin ketersediaan layanan transportasi darat, laut, udara, kereta api, termasuk menyiapkan armada tambahan. Ketiga, memastikan kelayakan sarana dan juga prasarana transportasi melalui inspeksi terhadap personil. Yang keempat, meningkatkan ketertiban dan juga keamanan pada simpul-simpul transportasi seperti stasiun, bandara, pelabuhan, terminal, serta di perjalanan.
Kelima, melaksanakan koordinasi intensif dengan stakeholder terkait antara Korlantas, Polri, PU, Jasa Marga, Pemda, operator jasa transportasi dan juga membuat posko bersama di lokasi-lokasi strategis. Keenam, melakukan rekayasa lalu lintas untuk menjamin kelancaran dan juga ketertiban pelaksanaan angkutan Nataru di tahun 2020-2021. Serta yang terakhir, yang ketujuh, melaksanakan monitoring dan juga evaluasi penyelenggaraan angkutan Nataru 2020-2021 dimulai dari persiapan pasca pelaksanaan. Itu ada terkait dengan 7 langkah strategis dan pastikan sekali lagi 11 hari waktu yang diberikan oleh pemerintah melalui 3 SKB Menteri yang meliburkan terkait dengan bagaimana libur Natal Tahun Baru yang merupakan juga tambahan cuti bersama Idul Fitri 2020. Kita harapkan ini tidak akan menjadi klaster baru terkait dengan bagaimana penyebaran virus COVID-19. Kita harapkan juga pastinya pemirsa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan apabila mungkin Anda akan melakukan pergian ke luar kota. Dan pastikan sekali lagi semuanya dalam langkah terkait dengan bagaimana menjaga dan juga mematuhi protokol kesehatan. Misal kami nanti akan kembali dengan tajuk utama terkait dengan bagaimana program legislasi nasional prioritas di tahun 2020. Pastikan Anda tetap bersama kami di Suara Parlemen Petang. Komisi 8 DPR RI menilai perlunya merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia atau Undang-Undang Lansia, karena dinilai banyak pasal yang sudah tidak relevan lagi dengan paradigma zaman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, proyeksi penduduk lansia akan terus meningkat dari 10% di tahun 2020 ke angka 16,5% pada tahun 2035 mendatang. Anggota Komisi 8 DPR RI, Kesuma Kelakan menilai, Undang-Undang Lansia perlu direvisi karena banyak paradigma tentang lansia yang saat ini sudah tidak relevan lagi. Isi-isi pasal itu sudah nggak relevan dan perlu ada penambahan-penambahan. Ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam revisi Undang-Undang Kesejahteraan Lansia ini. Pertama, menyangkut tentang usia. Kalau dulu yang disebut lansia mulai usia 60. Nah, ini harus kita akan bahas layak yang disebut lansia itu usia berapa. Sementara itu, Jeffrey Romdoni menilai masyarakat masih melihat lansia sebagai penduduk yang tidak produktif. Jeffrey berpendapat ada banyak ruang untuk memberdayakan lansia yang masih produktif, sehingga di masa tua mereka masih tetap berkontribusi dan beraktivitas meskipun terbatas. Dalam hal ini tentunya kami mendorong juga supaya yang usia lanjut itu tetap untuk diberdayakan. Kami di sini melihat juga ada beberapa contoh di negara lain melakukan hal tersebut. Karena justru penyakit itu berdatangan ketika memang tidak diberdayakan. Mustaqim dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Parlemen Petang bersama dengan saya Subki Abdul. Komisar, mungkin Anda semalam sempat menyaksikan secara langsung kami dari ruang sidang terkait dengan bagaimana Badan Legislasi DPR RI bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan juga beberapa anggota DPD Republik Indonesia membahas terkait dengan bagaimana program legislasi nasional prioritas di tahun 2021. Dan ada 38 rancangan undang-undang yang masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas tahun 2021. Dari jumlah tersebut, 26 rancangan undang-undang merupakan usul inisiatif dari DPR, 10 rancangan undang-undang merupakan usul inisiatif pemerintah, dan 2 rancangan undang-undang merupakan usulan dari DPD RI. Dari 26 rancangan undang-undang usulan DPR, diantaranya adalah rancangan undang-undang penyiaran, rancangan undang-undang pemilu, rancangan undang-undang jabatan hakim, rancangan undang-undang energi baru terbarukan, dan juga rancangan undang-undang pembinaan haluan ideologi Pancasila. Dan terkait dengan bagaimana ini pembahasan dari rancangan undang-undang prioritas prolegnas di tahun 2021 masih belum disepakati terkait dengan sejumlah ataupun juga 3 rancangan undang-undang. Di antaranya adalah rancangan undang-undang terkait dengan ketahanan keluarga, rancangan undang-undang tentang Bank Indonesia, dan juga rancangan undang-undang terkait dengan ideologi Pancasila.
Dan nanti ataupun juga rencananya pada hari ini akan dilakukan rapat kembali bersama dengan sejumlah anggota Balik DPR RI dan juga Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan juga DPD RI untuk akhirnya mendengarkan masing-masing fraksi terkait dengan 3 rancangan undang-undang tersebut, ataukah akan diteruskan ataukah akan di take off ataupun juga tidak dilanjutkan pembahasan di program legislasi nasional prioritas di tahun 2021. Kami nanti akan kembali, pastikan Anda tetap bersama kami dalam Suara Parlemen Petang. Komisi 4 DPR RI menyayangkan masih banyaknya produk hortikultura impor yang beredar di pasaran, mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, termasuk produk hortikulturanya. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Ketua Komisi 4 DPR RI menganggap hal tersebut semakin mencekik kehidupan para petani sayur mayur di Indonesia. Ia juga menegaskan perlunya transparansi dari Kementerian Pertanian terkait data impor yang ada di Indonesia, dan meminta Kementerian Pertanian untuk tidak menutup mata atas praktik impor sayur mayur tersebut. Karena ya itu tadi maunya saya, jangan belit-belit dong. Ayo kita tingkatkan hortikultura Indonesia. Masa contohnya tiba-tiba wortel boleh impor. Ini kan nggak benar. Ya kan? Dan itu kan waktu kita tahu pemainannya ada 6 PT yang dapat cuma 3 PT. Sudin menambahkan perlu adanya sinergitas antara kementerian terkait, diantaranya Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, untuk menindaklanjuti praktik impor yang masih bebas di sektor perdagangan hortikultura. Selain itu, ia juga mengingatkan jajaran Dirjen di dalam Kementerian Pertanian untuk lebih kompak dan menyamakan persepsi. Ya, kita akan kuatkan nanti. Kalau perlu undang-undangnya kita revisi. Saya juga akan minta izin pimpinan DPR untuk mengundang Kementerian Perdagangan rapat bersama. Karena selalu bicaranya seolah-olah yang salah tuh perdagangan, bukan pertanian. Jangankan antar kementerian, Dirjen Hortikultura sama Badan Karantina aja nggak nyambung. Ila dan Kiki, TVR Parlemen, melaporkan. Kembali lagi dalam Suara Parlemen Petang dan masih membahas terkait dengan prolegnas rancangan undang-undang prioritas di tahun 2021. Sementara rancangan undang-undang usul pemerintah diantaranya ini terkait dengan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, rancangan undang-undang Otsus Papua dan juga rancangan undang-undang tentang wabah. Sementara rancangan undang-undang yang merupakan usul DPD RI, ini rancangan undang-undang daerah kepulauan dan juga rancangan undang-undang terkait dengan BUMDes. Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga dan juga Rancangan Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila hingga kini masih belum diputuskan apakah akan dibahas lebih lanjut atau tidak. Dan terkait dengan penetapan usulan 38 rancangan undang-undang untuk masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2021 di Balik DPR RI menuai perdebatan dan akhirnya ditunda, dan rencananya pada hari ini akan dilanjutkan pembahasan karena terkait dengan partai atau juga fraksi PDIP yang menerima rancangan undang-undang HIP ini masih masuk dalam prolegnas 2021, sementara 8 fraksinya menolak. Tadi ada 7 fraksi yang tidak menginginkan supaya itu masuk dan 2 yang setuju. Ini merupakan ataupun juga kutipan yang disampaikan oleh Ketua Balik DPR RI Bapak Supratman Andi Aktas usai rapat Balik DPR RI pada Rabu malam. Ini juga terkait dengan bagaimana 7 fraksi yang menolak rancangan undang-undang HIP masuk prolegnas prioritas 2021 ini termasuk adalah Golkar, Demokrat, PKB, PAN, PKS, Nasdem dan juga Gerindra. Sementara PDIP dan juga P3 ingin rancangan undang-undang HIP ini tetap masuk. Nanti kita akan menunggu sekali lagi bagaimana 3 rancangan undang-undang diantaranya ketahanan keluarga, rancangan undang-undang pembinaan ideologi Pancasila dan juga rancangan undang-undang terkait dengan Bank Indonesia, apakah nanti akan diteruskan untuk dibahas ataupun juga masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2021. Pastikan nanti Anda tetap bersama kami untuk menyaksikan secara langsung kami dari ruang sidang. Dan pemirsa, demikianlah Suara Parlemen Petang edisi hari ini. Saya Subki Abdul yang juga pastinya seluruh kerabat kerja TVR Parlemen sekali lagi mengingatkan kepada Anda untuk selalu menggunakan masker, selalu menjaga jarak ataupun juga menghindari kerumunan dan juga physical distancing, selalu menggunakan hand sanitizer dan juga selalu mencuci tangan dengan menggunakan air sabun dan juga air yang mengalir. Dan demikianlah Suara Parlemen Petang edisi hari ini. Saya Subki Abdul serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.